Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back The Scarer. Jadi pada hari ini teman-teman, aku bakal ngajak kalian lagi untuk mampir ke sebuah wisata mistis di Kalimantan. Dan wisata mistis kali ini nggak kalah horornya dari wisata-wisata yang lain. Dikarenakan yang kita bakal kunjungi ini merupakan the real kampungnya bangsa jin. Kampungnya makhluk halus teman-teman. Dan ini bukan kata-katanya, di sana ada rumahnya loh. Nah, kalian pasti penasaran kan? Di sana ada rumahnya dan banyak banget rumahnya teman-teman. Dan tempat ini dikenal dengan sebutan Kampung Pahajatan, atau istilah bahasa kita itu Kampung Meminta Hajat. Dan menurut masyarakat sih, orang yang meminta hajat ke sana ya dipercaya bakalan terkabul. Dan itu banyak banget orang yang udah datang ke sana. Kampung Pahajatan ini udah tersohor banget loh di Kalimantan, dan emang dikenal katanya bisa mengabulkan segala hajat. Hajat-hajat yang baik katanya bakalan terkabul di sana gitu loh. Jadi kita penasaran juga mau mampir ke sana. Dan tempat ini sangat horor banget teman-teman, katanya sangat mistis banget. Kita lewat di depan jalannya aja udah bulu kuduk merinding, hawa-hawa nggak enak gitu loh. Emang ya kayak gimana kita masuk ke kampungnya makhluk halus, kampungnya para jin gitu loh. Jadi bukan katanya lagi, ini tempatnya mistis banget, horor banget, dan emang udah apa ya, dikenal sakral banget di Kalimantan. Jadi aku penasaran mau mampir ke sini teman-temannya. Dan mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja, kalian mesti tonton videonya kalau penasaran sama kampungnya jin ya. Let's go. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scarer. Jadi kita udah ada di depan Desa Pahajatan tadi teman-teman, dan kita bakal langsung lihat aja dan langsung masuk aja teman-temannya. Dan ini di depan bisa kita lihat tuh, di depannya bagus banget. Nah, jadi kita langsung masuk aja teman-teman. Yuk, tahan dulu. Nah, jadi begini suasana ketika di pintu gerbang Kampung Pahajatan ini teman-teman. Ayo kita masuk. Nah, jadi bisa kalian lihat di sekitar sini, ini rumah-rumahnya teman-teman. Tuh, banyak banget di sini. Tuh, coba aku yang pegangin kameranya. Ups. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di depannya ada pohon bambu, ada rumah-rumah kayak gini, dan ini rumahnya tuh, lihat ada yang kayak masjid. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Nah itu dia. Tuh ada yang agak besar juga teman-teman ya. Tuh kita bisa lihat detailnya nih. Tuh detail rumahnya. Nah, macam-macam. Tuh. Jadi ada banyak rumah-rumah di sini, teman-teman. Ya, dan aku sih menganggapnya ini rumah jin. Rumah jin, teman-teman. Karena katanya ketika ada orang yang hajatnya sudah terwujud, mereka menaruh ini ke sini. Dan ini emang sebenarnya sih kayak budaya dari dulu katanya, budaya dari dulu tuh. Nah tuh di sana teman-teman. Dan tadi aku sempat nanya sama juru kuncinya, ini kemudian siapa sih yang menaruh rumah-rumah ini, yang macam-macam katanya. Ada kayak orang-orang pemerintahan katanya dulu. Kayak kata si bapak tadi, bupatinya ada waktu dulu naruh di sini katanya. Aku sih nggak pengen nanya terlalu jauh teman-teman ya, takutnya bertentangan. Nah tuh lihat, banyak banget.
Jadi kita lihat secara detail rumah-rumahnya di sini, teman-teman. Wow. Dan ini banyak tuh nyusun. Tuh. Nah. Ada nama-namanya dari Samarinda loh. Tuh. Nah, kalian lihat deh. Jadi banyak banget tuh sampai ke bawah sana, banyak banget. Dan di sini juga ada katanya tempat mandi yang dibikinkan. Jadi di sini ada orang mandi badudus dan ada mandi Pananambaan kata juru kuncinya tadi di sini. Dan ya seperti itulah teman-teman. Nah di sini banyak nih rumahnya di sini. Tuh. Nah, aku kalau di tempat seperti ini sih ya jujur nggak menyalahkan teman-teman dan juga nggak membenarkan juga, karena ini bukan syariat dalam agama aku atau akidah dalam agama aku seperti itu. Tapi aku menghargai ini semua cukup sebagai budaya aja dan sebuah kebudayaan yang ditinggal oleh leluhur kita gitu loh. Jadi ya sebagai budaya aku menghormati dan menghargai ini semua. Tapi secara akidah dan keagamaan yang aku pegang itu tidak dibenarkan. Nah, jadi lihat seperti ini nih teman-teman. Tuh di sini ada kayak rumah banjar juga, kalian lihat deh di sini. Nah, jadi ini rumah banjar banget dari bentuknya, dari tekstur atapnya tuh. Lihat. Nah. Dan ini dibuat dari ulin kayaknya yang satu ini. Tuh, banyak banget. Ada yang di pinggir-pinggir sungai sana. Bahkan di sini banyak banget kayak dililit kain kuning gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini banyak banget. Tuh. Nah, banyak banget. Di atas sana juga banyak, udah yang ada mulai rapuh-rapuh gitu. Ini ada yang cantik banget, kecil. Tuh. Nah, di sini juga ada. Oke, jadi kita coba ke atas tempat-tempat, dan di sini juga ada kayak tempat istirahat gitu, teman-teman. Aku mau coba naik ke atas. Dan sepertinya teman-teman aku nggak bakalan nginap di sini, karena aku tadi bilang sama juru kunci dan beliau katanya lain kali aja, dikarenakan takutnya ada orang yang salah pemahaman gitu loh, takutnya dikira apa dan lain sebagainya gitu. Nah jadi ya kita menghargai karena beliau juga yang punya tanah di sini, jadi nggak bisa. Kalau cuman penjaga tadi ya mungkin aku tetap keras untuk nginap di sini, teman-teman. Nah ini juga ada kayak rumah banjar gitu loh, teman-teman, yang satu ini. Nah nanti aku bakalan jelasin teman-teman secara sisi penglihatan aku apa aja yang ada di sini. Dan ini aku bakalan fokus dulu untuk nge-review tempat di sini, teman-teman. Nah, itu di sana. Dan ini nih. Kayak ada yang dikasih nama gitu. Nah. Tuh. Banyak banget. Ini yang udah lama-lama banget nih. Tuh, ada yang sampai di bawah sana jatuh. Jadi emang udah dari dulu, teman-teman. Tuh. Ada yang keliling kain kuning di sana. Nah. Oke, teman-teman. Jadi aku bakalan coba buka penglihatanku di sini dan
Aku pengen lihat apa-apa aja yang ada di sini, penghuni-penghuninya, dan kita mau buka rahasia gaib yang ada di tempat sini, teman-teman ya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam diriku mengalir darah keturunan lambung mangkurat. Yang terbaik dari penerawangan hadir, kuasai sepenuhnya. Oke, teman-teman. Oh, ada banyak di sini. Dan ini teman-teman, jujur, keturunan-keturunan pada kiri kanan, aku nggak tahu kenapa mereka waspada begini, tapi pada kiri kanan menjaga aku. Dan aku udah lihat sosok-sosoknya di sini, dan mungkin aku bakalan jelasin satu demi satu yang ada di sini, dan aku bakalan terangin fenomena gaib yang ada di sini ya. Ntar dulu. Aku masih menunggu teman-teman karena ini masih kian jelas apa yang aku lihat di sini, dan satu demi satu mulai bermunculan nih penunggu-penunggu yang ada di sini. Nah, ini tuh coba dilihat tuh di situ. Coba kasih lihat rumah yang kuning. Nah, dan ini teman-teman, ini ada salah satu keturunan juga yang dari tadi sambil ngoceh, kayak sambil ngasih tahu gitu loh. Nanti aku coba bakalan terangin juga sama kalian. Ini dia sambil menjelaskan sesuatu sama aku sebenarnya. Nah, oke, jadi kita kesini aja. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, banyak dan aku lihat paling mendominan di sini adalah jenis-jenis ular. Jenis-jenis ular yang cukup besar, teman-teman, kayak apa ya, lebih besar daripada ini. Lebih besar daripada pohon ini, mungkin sebesar kayak apa sih, bantal guling. Nah, ini banyak banget di sekitar sini. Dan ada salah satu pimpinan ularnya. Dia wujudnya memang ular, utuh ular, tapi dia kayak pakai mahkota, ada di kepalanya itu kayak ada kayak emas gitu loh. Nah, di sini nih, di bambu nih, kasih lihat. Nah, dia di bambu di situ tuh, dekat pintu gerbang. Makanya lo tadi aku bilang sama juru kuncinya, pernah lihat ular nggak pakai mahkota, dan pernah lihat kakek-kakek nggak? Dan ternyata jelas kan tadi kata si bapak penunggunya emang kakek-kakek kan. Nah, itu dia, kakek-kakeknya juga ada di sini nih, kebetulan. Nah, kalau kalian kenapa aku bilang ini rumah jin, teman-teman? Bagi orang yang punya indera keenam dan punya mata batin ataupun punya keturunan yang bisa melihat, di dalam rumah ini memang banyak bangsa jin yang kecil-kecil begitu. Tadi juga aku coba sedikit bakar dupa, itu langsung pada keluar berebut kayak makanin gitu. Dia orangnya kecil-kecil aja gitu loh. Nah, makanya mungkin budayanya mungkin dari dulu gitu ya, dulu mungkin sebelum ada agama kali, orang
mimpi atau apa gitu loh, dikasih tahu bikinin rumah kecil di sini. Yaitu yang ngasih mimpi itu ya bangsa-bangsa jin yang ada di sini. Dia kecil-kecil aja teman-teman, mungkin sekitar ya kayak gini, sejengkal begini, banyak. Dia kecil-kecil aja bangsa jinnya. Nah, ini banyak banget di setiap rumah ini ada. Tapi yang mendominan yang tinggal di sini, yang pertama dulu ada bangsa ular. Bangsa ular. Dan juga kakek tadi, kakeknya nggak jauh tuh di situ. Aku nggak tahu kenapa beliau jauh. Kakeknya di situ. Seharusnya kalau ini kakek itu penunggunya di sini ya, aku berharap dia muncul di sini tadi. Biar teman-teman mungkin bisa, yang punya indera keenam juga bisa memokuskan penglihatan mereka untuk melihat orang tersebut. Nah, jelas banget orang ini. Dia bentuk kakeknya ini teman-teman, dia kayak berjenggot gitu, tapi nggak panjang, jenggotnya pendek aja kayak gini. Nah, kepalanya itu kayak menutup kain putih, tapi bukan sorban kayak sejenis kayak ditutup kain putih gitu, bukan sorban dan bukan peci juga. Pokoknya kayak kain putih, kayak dililit gitu. Bajunya juga putih, tapi aku nggak tahu, nggak bisa menyimpulkan juga apakah orang ini muslim apa nggak tahu. Kalau yang, nah dia jauh di situ teman-teman. Dan kenapa aku jelaskan sedikit juga teman-teman ya. Ada budaya di Kalimantan itu biasanya kalau orang punya anak kembaran itu biasanya orang suka bikin rumah kecil. Katanya untuk kembarannya, biasanya ditaruh di rumahnya biar anaknya nggak sakit. Pertama aku jelasin dulu fenomena kembaran. Fenomena orang yang katanya punya kembaran, punya ini, punya itu aku jelasin. Misalnya orang tua kalian berhubungan badan malam hari, terus sebelum berhubungan mereka nggak baca doa, mereka langsung aja gitu berhubungan. Nah, ketika orang dalam berhubungan tubuh nggak baca doa lebih dulu, itu jin korinnya bakalan ikut juga berhubungan. Si jin korin si suami sama jin korin si istri ikut juga berhubungan pada waktu mereka berhubungan. Nah, jadi jin korin ini bakalan melahirin anak juga berbarengan dengan si manusia ini. Nah, jadi kadang orang menganggap wah ini kembarannya, padahal itu anak jin korin. Jadi jangan salah, jangan ada lagi yang bilang wah itu kembaranku, ini itu anaknya jin, bukan anak kalian gitu loh. Dan biasanya keseringan budaya orang biasanya kalau udah diganggu ini kembaran, katanya ini segala macam, minta bikinin rumah kayak gini teman-teman, rumah kuning, biasanya rumah dari kain kuning dibikinin orang. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai begituan, nanti malah lebih banyak gangguan, dan itu emang udah terbukti. Kita banyak banget mendatangi orang yang banyak gangguan, anaknya sering kesurupan lain sebagainya. Di rumahnya aku lihat ada rumah kecil, mirip rumah kecil kayak gini dibikinin untuk kembarannya katanya, padahal untuk jin. Nah, jadi ya udah, aku keseringan jangan lagi diturutin, rumahnya dibakar, dihancurin. Dan setelah itu alhamdulillah kebanyakan orang yang aku bantu itu nggak pernah lagi didatengin, anaknya nggak pernah lagi kesurupan, diganggu dan sebagainya, karena kita udah meninggalkan akidah yang sesat itu gitu ya. Bagi agama kita itu sesat dan tidak boleh seperti itu, karena itu bukan kembaran kita. Sekali lagi ingat. Nah, sama juga seperti ini teman-teman ya, bagi orang yang muslim nih, siapa tahu misalnya hajatnya terkabul katanya, terus harus bikin rumah di sini atau apa gitu loh. Jangan, ya beda lagi kalau memang misalnya beda dengan kepercayaan kita, orang agama lain misalnya agama Kaharingan, mereka masih memegang budaya ini, kepercayaan ini, ya silahkan. Tapi bagi yang muslim ya, itu bertentangan dengan akidah kita. Dan juga sekali lagi, aku tadi udah nanya secara detail bagaimana, aku bilang tata caranya secara akidah kita meminta ke sana kalau yang muslim, aku bilang kan.
Dan di sana aku nggak mendapatkan jawaban yang memang mantap gitu loh. Dan kata si bapak sih cuman menerangin ya, hajat itu ada hajat besar dan hajat kecil kata beliau kan, cuman kayak gitu doang. Aku nggak dapat intinya. Jadi aku mungkin mau jelasin dikit di sini. Oke, mungkin kita kesini dikit mungkin kesini dikit. Nah, sini dikit. Nah, mungkin di sini aku mau jelasin dikit juga bagaimana tata caranya kita berhajat gitu loh. Yang pertama, kita berhajat itu harus didasari dulu teman-teman ya. Dalam artian kita berhajat itu kan memohon, menghajatkan, meminta sesuatu gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, kalau misal kita nih berhajat datang ke makam, misalnya makam orang-orang soleh, makam-makam ulama-ulama, itu kan kita berhajat atas dasar meminta ridho dengan orang yang soleh. Itu ada dasarnya gitu loh. Dan misalnya apa ya, mungkin atas orang soleh ini, atas perantara orang soleh ini, kita doa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didoakan sama para orang-orang soleh ini. Karena dalam kepercayaan agama kita, para wali-wali Allah itu tetap hidup meskipun sudah meninggal. Mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada hadisnya, ada sunnahnya juga sahih. Jadi ya kita wajar datang ke makam orang soleh, kita berhajat kepada Allah, terus kita meminta perantara dari orang-orang yang soleh itu tadi gitu loh. Karena atas dasar perantara orang soleh itu tadi, orang yang dicintai Allah, orang yang disayangi Allah, ketika kita berpegang sama orang-orang yang soleh itu, nah jadi hajat kita itu didoakan juga. Dan bagaimana kalau orang soleh, orang yang dicintai Allah itu mendoakan orang yang datang ke makam beliau, terus mendoakan, pasti terkabul kan gitu. Atas dasar ada syariatnya, karena ada orang soleh di sana, kita mengambil berkat, mengambil berkah-berkah di sana gitu loh. Jadi nggak cuman berhajat. Nah, jadi hajatnya pun juga ada aturan-aturan secara apa ya namanya, secara fikihnya juga teman-temannya, secara aturan agama kita, secara akidah. Nah, kalau bagaimana kalau di sini teman-teman? Bagaimana kalau di sini? Ini kan cuman sekedar tempat peninggalan orang dulu gitu loh. Ya kita nggak tahu di sini ada orang solehkah yang bermakam, atau pernah ada orang solehkah yang istilahnya berhalwat di sini, beribadah di sini. Kalau tadinya ada orang-orang soleh yang memang pernah tinggal di sini, kita bisa mengambil berkahnya. Karena ada keberkahan dari tempat-tempat orang yang pernah ditinggali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Nah, jadi kalau menurut kalian tempat ini nggak ada apa namanya, makam orang soleh, nggak ada bekas-bekas orang-orang yang soleh, kalian berhajatnya ya mesti, ya ngertilah. Jadi berhajatnya ya mesti cari tempat orang yang soleh aja gitu loh ya. Jadi jangan salah bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim, akidahnya hati-hati. Siapa tahu nanti ada yang datang, nanti aku kalau kaya aku bikin rumah di sini, bikinin rumah. Nanti kalau penyakitku sakit aku bikin rumah di sini. Nah, hati-hati ya. Karena di sini yang aku lihat ya cuman bangsa-bangsa jin yang kecil, bangsa-bangsa ular, bangsa-bangsa itu tadi, kakek tadi, ada kakek penunggu di sini. Nah, itu dia. Dan beliau nggak berani mendekat. Dari tadi nggak tahu kenapa nggak berani mendekat dan nggak mau berkomunikasi juga. Nah, aku coba komunikasi malah justru beliau marah, nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, sekali lagi teman-teman, sini kita ke sini dulu. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi mungkin menurut aku tempat ini sebagai tempat wisata budaya
ini keren banget, bagus banget, harus dilestarikan, harus dijaga, dan harus ya semoga ada dari pemerintah gitu loh, ada sedikit perhatian dari pemerintah, karena ini menurut aku udah cukup menarik bagi wisata budaya. Tapi kalau untuk secara akidah, secara agama kita, ingat sekali lagi meminta hajat jangan ke tempat seperti ini ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu dulu orang minta hajat orang muslim apa enggak. Budaya dulu bisa aja dia orang non muslim. Nah jadi seperti itu teman-temannya, jangan mengikuti budaya yang kalian tidak tahu budaya itu dari mana. Seperti itu ya. Ada ular tadi lewat ya di batismu, tapi bukan ular tapi bukan ular besar, ularnya tadi lewat. Jadi di sini banyak banget ular-ular gitu teman-teman, siluman-siluman istilahnya, dan jin-jin kecil banyak banget di sini. Tapi mereka loh yang tinggal di sini ramah, kayak nggak marah, nggak apa-apa, cuman nengok-nengok. Ada yang keluar lari-lari gitu, kayak dikasih dupa, kayak dikasih makanan, kayak langsung berebut gitu. Mungkin ada yang ngasih sesajen, ngasih apa, cepet nih berebut nih. Nah dan juga kata si bapak tadi yang juru kunci, kata beliau, aku sebenarnya melarang kalau ada orang bawa sesajen dan lain sebagainya. Aku melarang katanya, karena beliau yang punya tanah di sini juga kan. Tapi kata beliau, kalau ada orang yang datang cuma sekedar ya jalan-jalannya, aku nggak melarang, silahkan kata beliau. Tapi kalau kayak bawa sesajen apa segala macam, beliau sangat melarang itu semua. Dan aku baca di sosial media di internet dan sebagainya tentang tempat ini, itu katanya ada orang bawa sesajen dan lain sebagainya gitu loh. Makanya penasaran untuk datang. Nah jadi seperti itu. Dan ya mungkin kalau orang-orang yang non muslim, misalnya orang saudara kita Dayak Karingan misalnya datang ke sini bawa sesajen, itu nggak masalah teman-teman. Tapi bagi orang-orang kita ya janganlah ya, karena bapaknya sendiri juga melarang itu ya. Jadi seperti itu, sedikit diluruskan lah ya. Jadi seperti itu. Dan apalagi ya, nah itu dia teman-teman. Dan nah ini ngasih tahu terus nih, katanya gini loh keturunan aku ngasih tahu, itu rumah jin, itu rumah jin, itu rumah jin, itu rumah jin katanya. Itu terus, itu rumah jin katanya. Aku sempat kayak komunikasi, kenapa rumah jin sih, kenapa emang? Iya rumah jin, kenapa? Kata beliau jin itu kecil, jangan kira jin itu semuanya besar, kata dia. Karena begini ya tar dulu, karena begini katanya, ada kan sunnah hadis sebuah hadis rasul, kata beliau, ketika kita membaca auzubillah, kayak kalau nggak salah auzubillah atau bismillah di suatu lembah, ketika ada setan yang menakuti kita baca auzubillah atau baca bismillah, itu setan bakalan mengecil sekecil lalat, kecil banget kan. Nah jadi bangsa jin itu sebenarnya kecil, bangsa jin itu nggak besar, cuman Allah memberikan mereka kelebihan, bisa merubah wujudnya, bisa merubah bentuknya sebesar dan lain sebagainya gitu loh. Kayak ada gunung, kayak ada yang sebesar pohon kelapa. Nah itu kelebihan yang memang diberikan Allah untuk menakuti anak cucu Adam, merusak akidah anak cucu Adam, memberi tipu daya, menakut-nakuti, seperti itu loh. Nah sebenarnya bangsa jin itu nggak semuanya besar, kecil-kecil banyak. Nah makanya selayaknya orang yang memang mungkin dikasih alamat dulu membuat rumah kecil untuk tempat tinggal bangsa jin, dan mungkin dulu ya dikasih sesajen, dikasih makanan kayak gitu loh. Dia kayak menegaskan gitu loh, kalau ini sebenarnya rumah orang gaib. Makanya dikenal juga kampung orang halus. Di sini punya nama kampung orang halus karena orangnya emang kecil-kecil, bangsa jinnya emang kecil-kecil yang tinggal di sini. Dan memang bangsa jin itu kecil teman-teman, makanya bangsa jin itu tinggal di pembuluh darah manusia, tinggal di jantung manusia, di pembuluh darah jantung, di dada gitu loh. Karena kecil-kecil memang, mereka masuk lewat telinga, masuk lewat hidung, masuk lewat tangan gitu loh. Seperti itu teman-teman ya tentang tempat ini. Oke.
Jadi di sini kita mungkin nggak usah nginap dulu teman-teman ya, karena kita menghargai yang punya tempat. Takutnya ya disalahgunakan lah. Banyak orang mengira mungkin nanti tempat orang ritual, tempat orang apa gitu loh. Jadi kita nggak usah. Dan kalau katanya ke batu piring di sebelah nggak apa-apa, silahkan kata beliau. Nah di sini lihat nih, coba aku pegangin. Nah ini ada rumah Banjar nih, atapnya kayak gini. Nah tuh ada rumah Banjar kayak gini. Wah keren sih, mantep banget sih. Ada aliran sungai di sini juga teman-teman. Nah jadi emang bener-bener kayak pemukiman teman-teman. Karena kan biasanya orang dulu bermukim di pinggir-pinggir sungai kayak gitu, nggak jauh dari air, karena orang hidup bergantung sama air kan. Nah, jadi seperti itu. Nah tempat mandi ini orang mandi bedudus di istilah Banjar itu, dan juga mandi panambaan katanya. Nah panambaan juga harus didasari sama agama ya teman-teman ya. Jangan salah berhajat dan salah niatnya, nanti yang ada ya diikutin jin. Nah seperti itu. Nah, banyak di sini. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah, dan ini sekali lagi mesti dilestarikan teman-teman ya, menurut aku, karena kalau sebagai tempat wisata kebudayaan ini cantik banget, bagus banget gitu loh. Bagus banget. Tapi kalau untuk wisata pahajatan aku kurang cocok sih. Kurang cocok sebenarnya. Dan itu tadi kenapa aku menyampaikan tata caranya seperti itu dan memberi sebuah edukasi kepada kalian seperti itu ya, karena biar kita nggak salah dalam berakidah ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu tuh, banyak banget. Oke, jadi mungkin pegangin dulu di sini aja. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja dulu video kali ini teman-teman ya. Selebihnya apa yang salah dari penyampaianku mohon untuk diluruskan, mohon untuk ditambahkan di kolom komentar, dan tentunya kita harus saling toleransi, saling menghargai kebudayaan kita, peninggalan leluhur-leluhur kita. Dan oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.